Bayangkan kamu sekarang lagi hidup di tahun 1582. Pada suatu malam, saat itu tanggal 4 Oktober, kamu pergi tidur. Kemudian kamu bangun keesokan harinya. Seharusnya itu tanggal 5 Oktober, tapi itu dianggap tanggal 15 Oktober. Tanggal di kalender tiba-tiba melompat ke tanggal 15 Oktober. 10 hari raib begitu saja, seolah dicuri dalam semalam. Orang-orang mulai panik, kerusuhan pecah dan banyak yang menuduh para bangsawan dan pemuka agama telah mencuri waktu dari hidup mereka. Pertanyaannya, apa benar waktu bisa dicuri dan kemana sebetulnya waktu yang 10 hari itu hilang? Untuk menjawabnya kita harus mundur jauh ke zaman Romawi kuno sekitar tahun 45 sebelum Masehi. Ketika itu kekuasaan di bawah Julius Caesar. Kalender yang kita kenal sebagai kalender Julian ini adalah sebuah terobosan pada masanya. Sistemnya mungkin sudah akrab di telinga kita. Satu tahun punya 365 hari dengan satu hari ekstra setiap 4 tahun sebagai tahun kabisat. Konsep ini didasarkan pada perhitungan bumi, yaitu waktu 365 hari, 25 hari untuk mengitari matahari. Sederhana, logis, dan jauh lebih baik dari sistem sebelumnya. Masalahnya, perhitungan ini sedikit meleset. Ternyata perjalanan tahunan bumi itu mengelilingi matahari atau yang disebut tahun tropis tidak pas 365,25 hari. Panjang sebenarnya adalah sekitar 365,2422 hari. Selisihnya mungkin hanya sedikit ya, terdengar sepele. Hanya sekitar 11 hari, 11 menit setiap tahun. Mungkin kita tidak berpikir arti dari 11 menit itu. Tapi coba bayangkan kamu punya jam tangan dengan kecepatan 11 menit setiap tahun. Di tahun pertama mungkin kamu gak sadar, di tahun kedua juga mungkin kamu gak sadar juga. Tapi setelah 100 tahun, jam tanganmu bakal kelebihan hampir 1 hari penuh. Setelah 1000 tahun, jam itu akan maju lebih dari 1 minggu. Inilah yang terjadi pada kalender Julian. Selama ratusan tahun, kesalahan kecil 11 menit itu terus menumpuk tanpa disadari. Dampaknya mulai sangat terasa, terutama bagi gereja Katolik. Pada tahun 325 Masehi, dalam sebuah pertemuan penting yang disebut dengan Konsili Nicea, para uskup menetapkan bahwa Paskah atau hari raya terpenting umat Kristen harus dirayakan pada hari Minggu setelah bulan purnama yang mengikuti equinox musim semi, yaitu patokannya jatuh pada tanggal 21 Maret. Namun, kalender Julian terus maju sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Equinox musim semi yang sesungguhnya momen astronomis saat siang dan malam sama panjangnya mulai bergeser mundur di kalender. Pada abad ke-16, equinox musim semi tidak lagi jatuh pada tanggal 21 Maret, melainkan di sekitar tanggal 11 Maret. Pergeseran ini sudah mencapai 10 hari penuh. Ini jadi masalah besar. Perayaan Paskah menjadi semakin tidak sinkron dengan musim yang seharusnya. Dan kalau dibiarkan lagi beberapa abad ke depan, bisa orang merayakan Paskah di tengah musim panas. Kemudian kalau diteruskan lagi, mereka akan merayakan Natal pada saat cuaca yang panas menyengat. Kalender buatan manusia sudah tidak lagi sinkron dengan kalender alam. Bagi para pemimpin gereja dan astronom, ini adalah skandal sekaligus teologis. Sesuatu harus segera dilakukan untuk mengembalikan kalender ke jalur yang benar. Kemudian muncullah Paus Gregorius ke-8, terpilih pada tahun 1572. Ia sadar bahwa masalah kalender ini sudah berlarut dan tidak bisa dibiarkan. Kemudian ia membentuk komisi yang diisi para astronom dan matematikawan terbaik saat itu. Setelah ia bertahun-tahun menghitung, pada tahun 1582, bulan Februari tanggal 24,
Ia mengeluarkan dekret kepausan. Isinya sebuah solusi radikal dalam dua bagian. Pertama, yang paling dramatis, itu menghapus 10 hari yang hilang tadi. Maka dengan menghilangkan 10 hari itu pada tanggal 4 Oktober, hari Kamis, setelahnya itu bukan tanggal 5 Oktober, melainkan langsung menjadi hari Jumat tanggal 15 Oktober. Dengan keputusan tanggal 5 hingga 14 Oktober itu dihapus dari sejarah di negara-negara yang menerapkannya. Bagian kedua adalah memastikan masalah ini tidak berulang. Aturan tahun kabisat harus diperbaiki. Aturan barunya jauh lebih akurat. Sebuah tahun yang habis dibagi 100 tidak akan menjadi tahun kabisat kecuali jika tahun itu habis dibagi 400. Maksudnya seperti ini. Tahun 1700, 1800 dan 1900 yang tadinya itu disebut tahun kabisat di kalender Julian bukan lagi tahun kabisat di kalender yang baru ini. Tapi tahun 1600 dan tahun 2000 tetap akan menjadi tahun kabisat karena habis dibagi 400. Perbaikan yang cukup jenius ini membuat kalender baru yang kita kenal sebagai kalender Gregorian punya panjang tahun rata-rata 365,2025 hari. Angka ini sangat dekat dengan panjang tahun tropis sebenarnya, yaitu 365,2422 hari. Kesalahannya kini hanya sekitar 1 hari setiap 3.300 tahun atau 33 abad. Jauh lebih akurat dibandingkan kalender Julian yang melesat 1 hari setiap 128 tahun. Ide ini sebenarnya brilian, tapi di lapangan penerapannya memicu kekacauan yang cukup besar. Coba bayangkan kamu seorang petani di Italia pada tahun 1582. Kamu nggak paham astronomi atau dekret paus yang barusan. Yang kamu tahu cuma kemarin itu tanggal 4. Tapi tiba hari ini kok tanggal 15. Nah, kemudian kepanikan menyebar dengan cepat. Orang-orang merasa hidup mereka telah dicuri. Para pekerja bingung masalah gaji. Apakah mereka akan dibayar untuk 10 hari yang hilang itu atau tidak. Kemudian para tuan tanah juga menuntut uang sewa bulan penuh untuk bulan Oktober yang hanya sekitar 21 hari. Orang-orang yang berulang tahun antara tanggal 5 hingga 14 hari kehilangan hari spesial mereka. Kemudian di banyak tempat muncul protes dan kerusuhan. Rakyat turun ke jalan menuduh pemerintah dan paus bersekongkol memperpendek hidup mereka. Kabarnya massa sampai berteriak, kembalikan 10 hari kami, kembalikan 10 hari kami. Mereka sungguh percaya waktu mereka telah dirampok. Masalah ini jadi semakin rumit karena perpecahan agama di Eropa. Negara-negara Katolik seperti Spanyol, Portugal, kemudian Polandia dan sebagian besar Italia patuh pada paus dan langsung mengadopsi kalender Gregorian pada tahun itu juga. Namun negara-negara Protestan yang bersitegang dengan gereja Katolik curiga ini adalah agenda terselubung. Inggris misalnya, mereka menolak mentah-mentah kalender baru ini karena ini adalah perintah dari paus di Roma. Penolakan ini menciptakan kebingungan selama hampir 200 tahun, waktu yang cukup lama. Eropa jadi terbelah menjadi dua zona waktu. Tapi lama-kelamaan keunggulan kalender yang baru ini, kalender Gregorian ini tidak bisa dibantah lagi. Satu persatu negara-negara non-Katolik mulai menyerah. Inggris dan koloninya di Amerika akhirnya beralih ke tahun yang baru ini pada tahun 1752. Saat itu selisihnya sudah bertambah menjadi 11 hari. Jadi pada September 1752 rakyat Inggris tidur pada tanggal 20 September dan bangun pada 14 September. Protes serupa juga kembali pecah. Kembalikan 11 hari kami. Negara-negara lain yang bahkan lebih lambat lagi, Rusia baru beralih setelah
revolusi Bolshevik pada tahun 1918 dan Yunani juga baru mengadopsinya pada tahun 1923. Hari ini, kalender Gregorian yang lahir dari krisis 10 hari yang hilang itu tadi telah menjadi standar global. Kalender inilah yang ada di ponsel kamu, di dinding kantormu, dan yang mengatur jadwal di seluruh dunia, dari pasar saham, jadwal penerbangan, hingga janji dengan temanmu. Kesimpulannya, kemana perginya 10 hari yang hilang tadi pada tahun 1582? Jawabannya itu nggak pernah hilang atau dicuri. Mereka sengaja dihapus dalam sebuah koreksi matematis supaya untuk menyelaraskan kembali waktu kita dengan ritme alam semesta. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa konsep waktu yang kita anggap absolut sebenarnya hanya sebuah konstruksi manusia. Hilangnya 10 hari bukanlah tentang waktu yang dicuri, melainkan waktu yang ditemukan kemudian diperbaiki untuk generasi mendatang. Bayangkan kacaunya kalau koreksi sebesar ini harus terjadi di zaman sekarang, di mana internet dan di setiap detik itu sangat berharga. Untungnya berkat keberanian dan kecerdasan Paus Gregorius ke-8 dan tentunya para ilmuwan, kita sekarang punya sistem kalender yang lebih akurat, yang kemungkinan besar tidak butuh koreksi dramatis yang dibutuhkan untuk ribuan tahun ke depan.